jamaah Ratibul Hadat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul istiqamah membaca Ratibul Hadat. Mudah-mudahan keberkahan daripada Ratibul Hadat kembali kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita dijadikan anak oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, meskipun kita diuji dengan cobaan laron, tetap istiqomah. Ini baru laron Bu, yang uji kita sudah kedekeran. Tahu kedekeran? Bingung. Baru laron. Ya, belum besok di padang mahsyar bagaimana keadaan manusia, matahari ditarik ya 1 mil, ada yang bilang 1 jengkal. Ini baru laron sudah bingung kayak kebakaran jenggot. Apalagi besok ya Allah, selamatkan kita semua daripada ya syiddah yaumul qiyamah, dari beratnya hari kiamat. Karena hari kiamat itu berat-beratnya hari, ya jangankan orang kafir, orang mukmin aja ketika datang hari kiamat itu bingung, ya takut-takut ibadah mereka dulu di dunia tidak dihitung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang masih malas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ya kita masih istiqamah. Jadi sedikit, apa sih yang disunahkan, apa sih yang dianjurkan ketika bainal isya'aini, di antara Isya, Maghrib dan Isya. Ya. Rasulullah mengajarkan begini, nih kalau waktu dari Maghrib habis sampai Isya begini, diteruskan ke sahabat, diteruskan ke tabi'in, diteruskan ke ulama salaf sampai ke kita. Jadi apakah habis Isya pulang assalamualaikum Allahumma tassalam la ilaha illallah biar, kemudian ada yang lihat TV, ada yang lihat HP, ada yang nongkrong di warung kopi, ada yang ini itu dan lain sebagainya. Apa begitu? Ya. Wa minal mustahabi al-muta'akkadi, dan suatu yang sangat dianjurkan al-muta'akkad. Ya. Jadi ada sunnah mu'akkad. Jadi benar-benar sunnah itu sangat dianjurkan. Benar-benar sunnah itu harus dilakukan. Ihya ma bainal isya'aini, yakni menghidupkan di antara Isya, Maghrib dan Isya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan waktu itu ada 1 hari 24 jam, dan di dalam waktu 24 jam ada waktu-waktu yang harus kita isi dengan ibadah. Jam 3 kita isi dengan sholat asar. Jam 6 atau setengah 6 kita isi dengan waktu sholat maghrib. Setengah 7 kita isi dengan sholat isya. Jam 4 lebih 15 kita isi dengan subuh. Jam 12 kita isi dengan zuhur. Jadi Allah menciptakan waktu itu harus diisi dengan ibadah. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mengisi di antara Maghrib dan Isya? Ihya ma bainal isya bis sholatin wa huwa afdal. Yani dengan sholat, maka itu lebih utama. Sholat apa aja? Au tilawatil Qur'ani, atau membaca Al-Qur'an. Kalau enggak sholat, ya membaca Al-Qur'an. Au zikrillahi ta'ala, atau berzikir kepada Allah Ta'ala. Min tasbihin, dari bertasbih, au tahlilin, atau bertahlil, au nahwi dzalika, atau selain daripada itu semua. Tetapi yang bisa bernilai ibadah. Ayo jangan deposit dunia doang, tapi deposit akhirat kita kosong. Betul apa betul? Betul. Punya duit ya tabung, punya duit tabung, tapi deposit akhirat kita nol di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ya, kita tadi
Nabi mengisi apa? Sholat dengan sholat sunnah, ya, membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah. Yang kita lakukan ini semata-mata berzikir kepada Allah dan mengagungkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada manfaatnya kumpul daripada ya amin sallallahu ala Muhammad biar ada yang nongkrong, ada yang delok TV, ada yang khususnya selain daripada malam Jumat dan malam Selasa, usahakan setelah pulang daripada musola, ayo baca walau satu ain, walau satu ain. Kan tidak banyak satu ain itu ya. Ya, baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak bisa baca Al-Quran, baca kulhu. Kulhu apal kulhu? Qul huwallahu ahad. Man qara'a surat al-ikhlas faqad qara'a sulusal Quran. Man qara'a surat al-ikhlas faqad qara'a sulusal Quran. Barang siapa yang membaca surah al-ikhlas qul huwallahu ahad sama aja baca sepertiga al-Quran. Baca kulhu sama aja kita baca 10 juz. Sepertiga 10 30. Jadi nggak bisa baca kulhu, zikir la ilaha illallah, pengbira, pengakeh, baru kita melaksanakan apa? Aktivitas dunia kita. Eman-eman bu, eman-eman. Kapan lagi kita nggak mengisi deposit kita dengan hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah? Itu cara kita mengisi. Ya belum tentu daripada perbuatan atau ibadah fardhiyah kita itu diterima Allah itu belum tentu. Oleh karena itulah dengan sunnah ini ya mudah-mudahan ada depositnya. Makanya besok yus'alu al-abdu bi khamsatin. Besok manusia di hadapan Allah akan ditanya dengan 5 pertanyaan. Laisa bainahu bainallahu ta'ala turjaman, kagak ada di antara dia sama Allah Ta'ala penterjemah. Jadi langsung kagak pakai pengacara lagi, ditanyain besok satu. Gopur, waktu muda ente habis buat apa aja? Ditanyain besok. Wa minal umri fima abla, umurnya habis buat apa aja? Apa dihabisin buat nongkrong, buat ngobrol, buat rasan-rasan dan sebagainya, atau buat ibadah? Wa minal fata fima abul afta, dan dari masa muda habisnya buat apa aja? Ditanyain semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente dapat duit dari mana? Kemudian dibelanjainnya buat apa? Bapak kerjanya yang bagaimana? Apakah uangnya uang haram atau uang halal atau uang subhat? Kemudian dibuat belanja apa? Besok ditanyain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan paling berat itu pertanyaan harta. Pertanyaan harta itu pertanyaan yang paling berat hisabnya. Makanya beruntunglah orang yang gak punya harta. Ya, beruntunglah orang yang gak punya harta. Dalam kitab Irsyadul Ibad ala Sabili Rosad ada orang mati, dia cuma punya kampak tukang kayu, ditanyain 40 hari 40 malam cuma punya kampak. Apalagi punya rumah 3, mobil 4, ya, duit miliaran. Nah, ditanyain Pak RT, dapat mobil 3 dari mana Pak RT? Ditanyain semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ditanyain belanjanya buat apa Pak RT? Ditanyain. Inilah pertanyaan harta yang paling banyak. Makanya Bu, saya ajarkan doa yang langsung berkumpul sama Rasulullah mau. Benar? Ya. Rasulullah itu doa seneng. Nah, makanya amalkan doa ini, hafalkan. Allahumma ja'alni miskinan wa ja'alni miskinan wahsyurna fi zumratil masakin
masakin. Itu doanya Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang miskin. Jadikanlah saya orang yang berkumpul sama orang-orang miskin. Saya ijazakan amal lo kalau kepengen kumpul sama kanjeng Nabi. Itu syaratnya, tapi miskin. Miskin itu apa sih? Apa nggak punya mobil? Apa nggak punya apa nggak punya apa? Jadi kita harus tahu miskin itu apa. Miskin itu adalah sesuatu dunia yang hanya cukup di tangan tapi tidak masuk dalam hati. Meskipun mobilnya 4, meskipun rumahnya 3, tapi dunianya nggak masuk ke dalam hati, kita dikategorikan orang miskin. Wah, miskin. Aduh, gimana nanti biaya anak sekolah? Tenang, ya. Allah itu lebih tahu daripada kita. Ya, jadi lebih tahu. Oke, Bu, kalau nggak sholat atau membaca Al-Quran atau nggak berzikir kepada Allah, baru itulah kita manfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malam jadi siang, siang jadi malam. Ya, terus begitu aja tanpa ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla, man utawi siapa nih wong sholat kang sholat sampai man badal maghribi ing dalam sakwise sholat maghrib sita rakaatin ing 6 rakaat. Barang siapa yang setelah sholat maghrib sholat 6 rakaat. Sholat apa ini namanya? Sholat awwabin. Nek nglakoni mesti ero, nek gak nglakoni ya. Sholat apa? Awwabin. La yufassala bainahunna bikalam. Ya, setelah sholat dia kagak ngomong-ngomong. Jadi sholat sunnah kemudian dia lanjut sampai maka nggak dipisah dengan bercakap-cakap. Habis pulang, ayo nanti besok di rumahnya siapa? Ya dapetan. Enggak gitu, langsung sholat sunnah, sholat awwabin. Maka orang ini apa jaminannya? Udilna lahu ibadatan natai asyarata sanah. Maka dia sama aja dihitung sholat selama 12 tahun, beribadah selama 12 tahun. Man sholat bainal maghrib, sapane wong sholat setelah sholat maghrib, wal isya'i lan isya isyrina rakaatan, pada 20 rakaat, bunyalahu baitun fil jannati, maka orang tersebut akan dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa orang yang sholat di antara maghrib dan isya itu dengan sholat 20 rakaat, maka dia akan dibangunkan atau dibikinkan rumah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat apa ini namanya? Awwabin. Awwabin mau 6, sekarang 20. Sholat apa? Ya, namanya sholatul mutlak. Namanya sholat apa? Mutlak. Itu. Oke. Jadi kita nilaikan untuk ibadah supaya apa? Jaga-jaga. Ya. Udah kita nggak pate punya harta, umur kita habis nggak karu-karuan, usia muda berlalu tanpa ada arti, maka ketika kita masih diberikan nafas oleh Allah Ta'ala, kita manfaatkan untuk apa? Beribadah. Ya, barangkali dulu ada sholat-sholat yang masih belum disolat, dulu masih pada perawan atau masih pada bujang. Ya, umpamanya kita qadha. Ya Allah, saya niat qadha maghrib, Allahu Akbar, nggak usah pakai Arab-Araban sudah. Ya Allah, saya dulu masih lancing, jarang sembahyang, sholat zuhur, Allahu Akbar. Ya, innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati. Iya, udah tua bangka, makin jadi naudzubillahi min dzalik. Hati-hati, umur nggak ada yang tahu.
Kita belajar, saya belajar, panjenengan juga semuanya belajar. Ini adalah suntikan-suntikan bius ya, untuk apa? Untuk kehidupan kita besok di negeri akhirat. Ada jaminan setelah pulang daripada ratib masih besok masih bisa ngeliat matahari? Gak ada jaminan. Ya, nggak ada jaminan. Oleh karena itulah kita manfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dah. Silaman. Terus selawat. Jadi apa? Di samping besok kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari umur, dari usia, dari masa muda, dari harta, habisnya kemana, pulangnya apa, dapatnya dari mana. Dan ada lagi satu yang terpenting adalah besok awwalu ahmal yuhasabu bihil abdu indallahi as-salat. Pertama kali orang dipertanyakan di dalam kubur masalah sholat setelah man rabbuka, ditakoni sholatnya besok. Saya tidak bohong, ini Rasulullah menjelaskan demikian. Ya, pertama kali hati-hati tentang masalah sholat, dijaga sholatnya, orang yang merasa sholat itu tidak penting atau merasa berat, maka apalah perkara yang lebih penting daripada sholat. Kok sampai kerja kita lupa sama waktu sholat? Ya. Sholat zuhur berapa lama sih? 5 menit. 5 menit. Sholat asar 5 menit. Maghrib ya 5 menit, taruhlah 5 menit semua sholat itu. Cuman 25 menit. India neng besok. Masa iya sih masih tidak sumpah ya, makanya jaminan lagi orang dijamin surga yang mau sholat isya sama sholat subuh. Jaminan surga, jaminan terhindar dari kemunafikan. Ya. Sholat wajib ya, terutama sholat wajib. Anak-anak kita aja ya, jangan sungkan-sungkan Bu. Ada cucunya kok nggak sembahyang digendeng noben, jangan kebiasaan nanti. Ada anaknya nggak sembahyang didiamkan saja. Ya kudu disiplin. Kita juga begitu. Belum sembahyang nah. Kadang-kadang kalau sholat enjoy ini. Ya hati-hati sekali masalah sholat. Karena pernah saya sampaikan, orang yang meremehkan sholat atau orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang paling berani menghadapi munkar nakir sendiri. Iya. Karena dengan sholat, ya, dengan sholat amal ibadah yang lainnya diterima, sedekah kita, ya, apalagi belajar kita dan lain sebagainya. Tapi kalau sholatnya loncat, hari Selasa nggak sholat waktu, hari Rebo maghrib sama isya doang, hari Jumat nggak Jumatan, Asyar sholatnya model gitu. Hati-hati dikepu yang di malaikat sirah ya, makanya penting sekali. Nah, kemudian apa? Dengan sholat sunnah, ibadah sunnah ini untuk apa? Tabungan kita di akhirat. Wabi jumlati fahazil waqt min asyrafil awqati wa afdala, dan semuanya itu adalah waktu-waktu yang telah Allah ciptakan, ada waktu-waktu yang dimuliakan, maka manfaatkan waktu yang dimuliakan tersebut. Warada qaryatin naum qabla salatil isya wa ta'akkadu amratihi bi dhanni fi ta'ah wa munajabatil ghaflah wal batala. Jadi usahakan, biasakan diri kita untuk membenci tidur sebelum sholat isya. Qarahatin naum qabla sholat isya. Biasakan diri kita benci supaya apa? Jangan tidur dulu sebelum sholat isya. Fahzar min wa huwa min ibadil yahud, karena itu kebiasaan daripada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu begitu. Sholat tidur sebelum waktu isya atau sebelum
sholat isya. Wa fil hadis man nama qabla sholatil isya til akhirah. Barang siapa yang tidur kemudian belum melaksanakan sholat isya, fala anallahu aina, maka Allah itu tidak akan bisa menidurkan kedua matanya. Kadang-kadang kita kalau belum sholat itu kadang-kadang itu tidak bisa tidur. Bu maning wong yang biasa kalian sembahyang. Tapi gitu kata Rasulullah, orang kalau belum sholat isya mau tidur itu tidak bisa. Kayak ada yang ganjel apa gitu. Ya, ternyata kita belum sholat isya. Pernah Bu kayak gitu Bu? Ya, pernah. Berarti Rasulullah kan nggak bohong ya? Ya. Berarti benar, barang siapa yang tidur tapi belum sholat isya maka Allah nggak bikin matanya tidur. Oh gelipak, ketap ketip. Allah aja jangan dipikirin. Tapi kalau sudah sholat isya, ngorok santer-santer kakrok. Kayak kodok buduk di sawo itu. Krok. Oke, jadi itu tadi memanfaatkan inventaris umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdhalus sholati badal maktubah sholatul lail. Salat yang lebih utama setelah salat maktubah adalah salat malam. Salat malam apa aja pokoknya salatnya malam aja. Salatnya malam. Alaikum biqiyamil lail. Ya, istiqamah Bu, ibu-ibu ini biasanya sudah saya bisa prediksi. Biasanya yang lebih rajin dalam ibadah sholat malam itu ibu. Bapak-bapak. Kayak radio konser. Ya, biasa. Fa innahu da'as salihin qablakum wa qurbatul lakum ila rabbikum. Ya, kita sholat malam adalah cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfaratun lisai'at, dan orang yang sering sholat malam insyaallah kesalahan yang tidak disengaja ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar, gak usah banyak, sedikit tapi istiqamah. Itu lebih Allah cintai daripada banyak tapi putus. Sedikit tapi istiqamah 2 rakaat. Besok lagi 2 rakaat, itu lebih Allah cintai daripada pirokan salat malam 11. Oleh karena itu, mari sama-sama kita semua, saya ya, dengan semua manfaatkan waktu-waktu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk beribadah seperti sholat duha. Sholat tasbih pernah Bu? Sholat tasbih Bu? Bapak-bapak pernah sholat tasbih? Ya, kalau kita diberi panjang umur sama Allah Ta'ala, insya Allah Ramadan besok kita sholat tasbih. Mulai jam berapa? Jam 1:30 atau enggak 2:30 sambil sahur bareng. Ya, jangan sampai nggak sholat tasbih, paling tidak sekali seumur hidup. Ya, sholat tasbih. Kalau bisa seminggu sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali. Kalau nggak bisa sekali seumur hidup. Ya, subhanallah bihamdihi subhanallah. Pempiro 15, nama sempek 10. Ya, sujud. Ibadah, insya Allah sehat. Orang lama sujud sehat Pak. Ya, nggak gampang memetan kepalanya. Orang sering sujud. Kalau orang sering ruku, insya Allah nggak bakal kena dengkek. Para boyok. Kalau sering ruku. Kalau sering takbiratul ihram, insya Allah ambekan itu lancar. Ya, itu menurut kitab yang saya baca yang dikarang oleh Ustaz Kiai Al-Had Ihyaul Ulumuddin, namanya Kaifatus Sholli, bagaimana cara kamu sembahyang. Ya, sholat sesuai tuntunan hadis. Dalam hadis-hadis kemudian ada referensi dari Dr. Anas, Direktur Muhammadiyah Surabaya sana. Namanya Dr. Anas itu
yang apa bikin kalau kita sering takbir ini dari segi medisnya begitu. Ya, bukunya sekitar segini lah tebal. Jadi gitu. Buku. Jadi sholat itu penuh makna. Makanya kok orang sholat tambah sakit. Berarti sholatnya itu dipertanyakan, dipelajari. Ya, Allahu Akbar kabira, Allahu Maha Besar, alhamdulillahi katsira. Ya, segala puji bagi Allah. Banyak sudah nggak kehitung. Subhanallah bukratan wa asilan. Ya, kami bertasbih kepada Allah pagi dan sore. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Aku menghadap kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya, mudah-mudahan kita ada di jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang musyrik. Inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, matiku, hidupku lirabbil alamin, untuk Tuhan semesta. La syarika lahu bidzalika umir. Enggak ada sekutu bagi Allah, dan apa yang Allah perintahkan kita termasuk orang-orang yang saleh. Gitu. Enggak hafal, ya dia ada belajar ya. Ya, belajar ditulis apa ini ya. Ya, enggak bisa. Itulah baru insya Allah sholat kita enggak ngambang. Nah, sholat masih mikir-mikir, wah, berarti sholatnya masih ngambang, masih mikirin ya saya kadang-kadang juga gitu sampai lupa. Sholat pakai surat apa, nyasarnya ke surat apa, ya berarti sholat kita masih ngambang. Jadi kita belajar terus, tidak ada berhentinya untuk belajar. Yang tahu bisa menjadi lebih tahu, yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu dipakai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini mendapat kemanfaatan untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.